Selamat berjumpa kembali untuk rekan-rekan mahasiswa dan juga para guru di bidang ekonomi, sekaligus juga para pelaku dari dunia usaha maupun dunia industri. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara spesifik tentang salah satu tema yang cukup menarik, yaitu tema perdagangan internasional. Kita tahu bahwa perdagangan internasional merupakan suatu proses tukar-menukar barang ataupun jasa yang terjadi di antara dua negara ataupun lebih. Nah, dari yang namanya perdagangan internasional ini tentu akan membawa manfaat bagi negara-negara yang terlibat di dalam aktivitas perdagangan internasional tersebut. Di antara berbagai negara di dunia ini juga diantaranya adalah negara kita, yaitu Indonesia, yang aktif sekali dalam kancah perdagangan internasional. Nah, termasuk di antara berbagai negara tersebut yang membawa dan mendapatkan manfaatnya itu diantaranya adalah negara kita. Apa manfaat dari sebuah aktivitas perdagangan internasional? Tentu ada beberapa manfaat yang bisa diambil oleh masing-masing negara yang turut serta dalam sebuah aktivitas perdagangan internasional. Manfaat yang pertama dari keturutsertaan sebuah negara dalam perdagangan internasional adalah yaitu memperoleh devisa. Jadi jika kita itu mengekspor suatu komoditas, maka kita akan mendapatkan mata uang asing sesuai dengan tujuan ekspor kita. Seperti misalnya kita akan mendapatkan yang namanya mata uang US dollar, juga mata uang yen atau mata uang lainnya, di mana negara-negara tersebut menjadi tujuan ekspor kita. Kemudian manfaat yang kedua yaitu untuk mempercepat alih teknologi. Hal ini disebabkan untuk menggunakan berbagai barang yang diimpor dari luar negeri, tentunya dibutuhkan sebuah pengetahuan dan keterampilan tertentu, terutama barang-barang impor yang mengandung kondisi di mana itu kental sekali dengan teknologi tinggi. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu untuk memperluas kesempatan kerja. Perdagangan internasional, terutama kegiatan ekspor, akan membuka kesempatan untuk memperluas kesempatan kerja. Karena untuk menghasilkan barang-barang yang diorientasikan untuk ekspor itu akan membutuhkan banyak sekali tenaga kerja. Kemudian manfaat yang keempat yaitu meningkatkan kualitas konsumsi. Melalui perdagangan internasional, masyarakat bisa membeli berbagai jenis barang yang belum dapat dihasilkan oleh kalangan industri di dalam negeri, atau membeli berbagai barang yang mutunya belum dan mampu diproduksi oleh negara sendiri.
Biasanya barang-barang tersebut mengandung unsur-unsur teknologi mutakhir. Kemudian yang kelima adalah untuk menstabilkan kondisi berbagai harga komoditas. Dengan adanya aktivitas impor, maka harga berbagai barang yang di dalam negeri jumlahnya masih kurang, maka secara otomatis dengan adanya impor, harga akan kembali menjadi stabil. Pun demikian dengan permintaan akan dapat terpenuhi. Itu tadi berbagai manfaat dari aktivitas perdagangan internasional. Lantas, apa faktor-faktor pendorong munculnya perdagangan internasional? Pun demikian, ada beberapa faktor yang mendorong munculnya perdagangan internasional. Manfaat tadi sudah dijelaskan, sedangkan faktor yang pertama yang bisa mendorong terciptanya sebuah perdagangan internasional adalah yang pertama, adanya perbedaan sumber daya alam. Hal ini disebabkan karena sumber daya alam yang dimiliki oleh setiap negara tentu berbeda-beda. Kemudian faktor pendorong yang kedua yaitu adanya perbedaan teknologi. Negara dengan teknologi maju pasti akan mampu menjual berbagai barang dengan harga yang lebih murah kepada negara-negara yang memiliki teknologi yang lebih sederhana. Kemudian faktor pendorong yang ketiga yaitu faktor pendorong tentang selera, di mana selera ini adanya sebagian masyarakat yang lebih menyukai produk dari negara lain daripada produk-produk yang dihasilkan oleh kalangan dunia usaha maupun dunia industri di dalam negeri. Kemudian faktor pendorong yang keempat yaitu adanya penghematan biaya produksi. Masalah efisiensi juga menjadi alasan tidak diproduksinya barang-barang berteknologi tinggi oleh negara-negara berkembang. Hal ini karena biasanya barang-barang yang kental sekali dengan teknologi tinggi membutuhkan investasi yang sangat-sangat mahal. Oleh karenanya, banyak sekali kalangan negara-negara berkembang yang lebih fokus pada industri dengan sistem atau model padat karya. Kemudian selain faktor pendukung seperti yang telah kita bahas tadi, selanjutnya dalam aktivitas perdagangan internasional itu juga ada faktor-faktor penghambatnya. Adapun berbagai faktor penghambat itu diantaranya adalah yang pertama adalah kondisi di mana keamanan suatu negara itu sedang mengalami gangguan. Jika negara memiliki kondisi yang aman, maka para pelaku perdagangan internasional akan mendekati negara-negara yang aman tersebut. Namun sebaliknya, jika sebuah negara tidaklah aman, maka para pelaku dari perdagangan internasional tentu akan beralih ke negara-negara yang jauh lebih aman. Kemudian faktor penghambat yang kedua yaitu tidak yang namanya stabil, terutama dalam kurs mata uang asing.
di mana kondisi ini membuat para eksportir maupun importir mengalami kesulitan dalam menentukan harga atas valuta asing. Kesulitan tersebut akan sangat berdampak pada harga penawaran maupun harga permintaan dalam perdagangan internasional. Kemudian yang ketiga, faktor penghambatnya adalah adanya berbagai kebijakan ekonomi internasional oleh masing-masing negara, di mana berbagai langkah bisa diambil oleh sebuah negara, di antaranya adalah pembatasan jumlah impor. Bisa juga dalam bentuk pungutan biaya ekspor atau pungutan biaya impor yang tinggi, dan juga biasanya diberlakukan yang namanya perizinan yang berbelit-belit. Itu tadi berbagai tantangan atau hambatan dalam perdagangan internasional. Nah, di dalam perdagangan internasional itu sendiri terdapat dua teori yang terdiri dari teori tentang keunggulan mutlak dan yang kedua teori keunggulan komparatif. Yang pertama, teori keunggulan mutlak, di mana suatu negara disebut memiliki keunggulan mutlak bila mana negara tersebut memiliki keunggulan yang mutlak dibandingkan dengan negara lain. Jika negara tersebut mampu memproduksi lebih banyak barang daripada negara lain dengan menggunakan sumber daya produksi yang sama. Kemudian yang kedua itu adalah teori keunggulan komparatif, di mana di dalam perdagangan internasional terjadi tidak hanya karena adanya keunggulan mutlak, tetapi juga adanya perbedaan keunggulan komparatif, di mana dua negara tetap akan melakukan perdagangan internasional walaupun salah satu negara memiliki semua keunggulan-keunggulan dimaksud. Kemudian ada berbagai kebijakan, terutama kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan internasional, lebih khusus kebijakan di bidang impor. Nah, berbagai kebijakan di bidang impor itu diantaranya adalah yang pertama kebijakan tentang kuota, di mana kuota itu merupakan jumlah yang ditetapkan untuk suatu kegiatan dalam satu masa atau satu waktu tertentu. Kemudian yang kedua adalah larangan impor, di mana ada berbagai barang yang memang dilakukan dan dilarang oleh pemerintah untuk terjadinya aktivitas impor. Kemudian yang ketiga itu adalah tentang kebijakan tarif, di mana langkah dalam hal pengambilan tarif ini diambil dengan menetapkan tarif yang tinggi untuk mengimpor suatu jenis barang. Kemudian yang keempat adalah subsidi. Hal ini disebabkan karena adanya perbedaan harga antara barang-barang impor dan barang-barang di dalam negeri.
Hal ini ada kemungkinan bahwa harga barang impor lebih murah daripada harga barang-barang yang diproduksi di dalam negeri. Kemudian ada juga berbagai kebijakan perdagangan internasional di bidang ekspor. Kebijakan tersebut diantaranya yang pertama adalah adanya diskriminasi harga, di mana ini merupakan suatu tindakan dalam penetapan harga barang yang berbeda untuk suatu negara dengan negara lainnya. Yang kedua adalah larangan ekspor, di mana ini merupakan kebijakan suatu negara untuk melarang terjadinya aktivitas ekspor atas barang-barang tertentu ke luar negeri. Kemudian yang ketiga itu adalah pemberian premi, di mana kebijakan yang ditujukan ini untuk memajukan ekspor, terutama dengan memberikan premi kepada badan usaha yang melakukan aktivitas ekspor. Kemudian yang keempat itu adalah politik dagang bebas. Hal ini merupakan suatu kebijakan yang membuat masing-masing pemerintah untuk memberikan kebebasan dalam aktivitas ekspor maupun aktivitas impor. Dan yang kelima adalah kebijakan dumping, di mana kebijakan dumping ini merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dengan menetapkan barang ekspor harganya lebih murah daripada harga yang berlaku di dalam negeri. Nah, setelah kita memahami tentang berbagai aktivitas terjadinya perdagangan internasional, baik itu dari sisi ekspor maupun dari sisi impor, tentu kita menjadi lebih paham bahwa suatu negara tentu akan menginginkan memiliki tujuan untuk mencapai titik di mana jumlah total angka ekspor akan lebih tinggi dibandingkan dengan angka total impor. Ini tentu saja menjadi tantangan bagi siapa saja, terutama para pedagang, baik itu pedagang yang berskala besar, berskala menengah, dan juga bagi mereka-mereka yang tergolong pengusaha kecil. Mengapa? Karena saat ini dalam dunia global yang semakin terbuka ini, peluang bagi industri atau pelaku-pelaku usaha yang tergolong pengusaha kecil pun sudah semakin luas untuk melakukan transaksi dengan para buyer dari negara-negara lain. Oleh karenanya dalam hal ini perlu dilakukan persiapan-persiapan sehingga para pelaku usaha yang akan memiliki kesempatan untuk melakukan aktivitas ekspor memiliki pengetahuan sekaligus wawasan yang lebih lengkap dan luas tentang bagaimana tata cara melakukan aktivitas ekspor. Mengapa demikian? Karena sebagian besar pengusaha-pengusaha kelas menengah, apalagi kelas kecil kita, belum mengerti terlalu banyak tentang bagaimana prosedur jika ingin melakukan aktivitas ekspor. Ini tentu menjadi tantangan kita bersama untuk bagaimana membumikan tentang wawasan, tentang pengetahuan tata cara melakukan aktivitas ekspor ke negara lain.
Kita tahu bahwa dengan semakin besarnya angka total ekspor kita akan memberikan dampak, yaitu meningkatnya devisa total yang bisa dihimpun oleh negara ini. Oleh karenanya, dengan peluang yang semakin terbuka saat ini menjadi peluang yang besar, walaupun di antara peluang-peluang tersebut juga terdapat berbagai tantangan yang tidak mudah untuk dikalahkan. Oleh karenanya diperlukan kesiapan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan perdagangan internasional untuk menjadi pemenang dalam persaingan antar bangsa. Demikian pembahasan singkat kita tentang perdagangan internasional. Kita akan lanjutkan dengan tema-tema yang lebih menarik lagi di sesi-sesi mendatang. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini untuk klik di layar Anda untuk like, share, komen, dan tentu saja jangan lupa subscribe. Terima kasih.